Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Tadi kita dengar juga pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di segmen sebelumnya menyinggung soal demokrasi yang super bebas, liberal. Kita coba lihat kondisi hari ini ketika kritik itu disampaikan dengan bahasa-bahasa yang menurut sebagian orang itu adalah hinaan, meskipun sebagian lagi menyebut itu adalah kritik yang memang harus didengar sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Saya coba menghubungkan ini ya, tapi kalau dari pandangan Pak Sukidi seperti apa kira-kira itu Pak? Apakah memang kita sedang masuk dalam tahapan yang super bebas dan liberal seperti yang digaungkan juga kondisinya seperti itu, atau masih dalam ranah yang normatif saja? Karena kalau dari Gus Coy tadi kan mengambil soal demokrasi yang super bebas liberal ini dari soal proses demokrasinya, maka di situ ada perlu restorasi yang maknanya tadi digambarkan. Tapi sebelum ke Gus Coy lagi, saya ingin tanya pendapat dari Pak Sukidi. Apakah kita masuk tahap itu, fase demokrasi yang super bebas dan liberal, atau ini sebenarnya normal saja? Ketika para pendiri Republik Amerika, Thomas Jefferson dan kawan-kawan ingin mendirikan satu sistem demokrasi, para pendiri Republik Amerika tidak memilih demokrasi langsung sebagai sistem. Karena mereka begitu khawatir bahwa demokrasi secara langsung itu mengantarkan kaum demagog pada kekuasaan. Itulah sebabnya para pendiri Republik Amerika memilih demokrasi tidak langsung, dan dalam konteks itu kita memang jauh lebih liberal ketimbang Amerika sekalipun. Kita saat ini maksudnya? Kita saat ini. Karena itu ada satu pesan penting di balik demokrasi. Ketika para pendiri Republik ini memilih demokrasi, maka prinsip dasar yang perlu menjadi satu pegangan kita adalah prinsip meritokrasi itu. Meritokrasi memberikan kesetaraan kepada semua warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengelola Republik ini. Dan prinsip meritokrasi ini menjadi kunci kemajuan satu negara. Sejak 1970, Lee Kuan Yew telah mendeklarasikan bahwa Singapura adalah negara meritokrasi. Hanya mereka yang memiliki pengetahuan, yang memiliki kecakapan, yang memiliki kompetensi harus mengelola Republik Singapura itu sendiri. Di Amerika, para pendiri Republik Amerika, they saw themselves as men of merit. Mereka seringkali melihat diri mereka sebagai man of merit. Orang-orang yang punya merit, punya kecakapan, punya wisdom, punya pengetahuan untuk mengelola Republik Amerika. Jadi kunci kemajuan satu bangsa ditentukan sejauh mana kita berpegang teguh pada prinsip meritokrasi itu. Karena prinsip meritokrasi memberikan kesetaraan kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam mengelola Republik ini. Kondisi kita sekarang ini jauh dari itu? Meritokrasi begitu diabaikan karena kita tumbuh menjadi masyarakat yang berpegang teguh pada tradisi feodalisme, tradisi koncoisme, tradisi nepotisme, tradisi politik balas budi, dan tradisi yang lebih menekankan senioritas dan konflik kepentingan itu sendiri. Karena itu kalau kita ingin maju, maka prinsip dasar yang harus kita pegang teguh adalah prinsip meritokrasi. Dengan memberikan kesetaraan kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam mengelola Republik ini. Asalkan mereka punya pengetahuan yang cakap, punya wisdom, dan juga punya kompetensi untuk menata Republik ini. Tanpa meritokrasi, bangsa pasti akan mengalami satu kehancuran. Apa yang menyebabkan kita, menurut Pak Sukidi, kita tidak bisa menerapkan yang meritokrasi tadi? Kalau kita lihat juga dari tahun ke tahun, dari apa bahasa tepatnya Gus ya, dari rezim ke rezim, itu selalu ada tuh pasti awal-awalnya sih, ya dari orde ke orde, bikin kabinet yang wah seolah-olah yang bekerja, tapi itu kayaknya cuma di awal-awal, bahkan bukan di periode pertama gitu ya, bahkan juga mungkin hanya setahun setelah itu ya terkait dengan kepentingan kasih. Tadi disinggung politik balas budi, kayaknya seperti itu ya. Mungkin juga bukan balas budi, tapi memang sudah perjanjian, jangan-jangan. Kita selalu terikat di situ dan berputar-putar di situ. Ketika ada masuk juga kritik yang datang, akhirnya berbeda lagi. Dan ini berputar terus setiap dari orde ke orde berikutnya. Bagaimana Mas Sukidi?
Iya, karena itu kita harus menyudahi berbagai bentuk politik yang tidak menopang satu visi negara modern. Karena apa? Karena ketika para pendiri republik ini memilih Indonesia dengan sistem republik, itu mengandung makna yang begitu dalam. Pada pidato 1959, Bung Karno begitu tegas mengatakan bahwa republik itu berasal dari res and public. Ya. Itu artinya satu sistem, satu pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik. Nah, kepentingan publik ini harus selalu menjadi orientasi utama dalam penyelenggaraan negara. Kesejahteraan itu menjadi milik publik, keadilan itu menjadi milik bersama. Karena itu ini harus menjadi orientasi utama dalam penyelenggaraan negara.